Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan dukungannya terhadap pengesahan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS secepatnya. Namun perjalanan RUU ini tidaklah mulus. Tahun 2012, Komnas Perempuan menginisiasi pembentukan peraturan perundangan yang memayungi masalah kekerasan seksual karena Indonesia dinilai dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Namun baru tahun 2016 Komnas diminta menyerahkan naskah akademiknya dan DPR memasukkan RUU PKS pada prolegnas prioritas. Pada 2017 RUU PKS disepakati menjadi inisiatif DPR RI dan dibahas di Komisi 8 yang membidangi isu sosial. RUU ini pun menuai pro kontra hebat termasuk penolakan dari partai-partai Islam terutama PKS. Alotnya pembahasan membuat RUU ini ditarik dari prolegnas prioritas pada 2020 sebelum akhirnya masuk lagi ke prolegnas pada September 2021. Nasib RUU TPKS pun masih menggantung di DPR hingga kini. Sidang lanjutan kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap belasan santriwati oleh Heri Wirawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Selasa siang dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam pemeriksaan terdakwa Heri mengaku khilaf. Sidang kasus ruda paksa terhadap belasan santriwati oleh Heri Wirawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Selasa siang. Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa dilakukan secara tertutup. Dalam fakta persidangan, Heri Wirawan mengakui semua perbuatannya meskipun sempat berkelit saat memberikan keterangan. Terdakwa mengaku bahwa dirinya hilaf dan siap bertanggung jawab menikahi para korban. Seluruh apa yang didakwakan itu dibenarkan oleh terdakwa HW. Cuman ketika ditanyakan motifnya kenapa dia melakukan itu yang jawabannya masih berbelit-belit, tapi ujungnya dinyatakan bahwa dia minta maaf dan khilaf. Namun Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebut pembelaan terdakwa kontradiktif dengan pernyataan terdakwa sebelumnya. Selain itu, rencana menikahi korban pun dinilai Komnas Perlindungan Anak menyalahi aturan karena korban di bawah umur dan bukan satu orang tapi belasan korban. Kalaupun dinikahi itu juga motifnya karena untuk pembelaan diri saja. Tidak layak. Tidak layak. Jadi memang layaknya adalah mendapatkan hukuman. Ya. Justru kalau dia menikahi akan melanggar juga. Sidang lanjutan akan dilakukan Selasa pekan depan dengan agenda tuntutan terhadap terdakwa. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Asmara, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan seksual terhadap anak bahkan di lembaga pendidikan belakangan menghebohkan publik hingga Presiden menaruh perhatian khusus. Hal tersebut menjadi ironi mengingat lembaga pendidikan yang harusnya menjadi tempat aman bagi siswa justru menjadi pusat petaka. Masyarakat dihebohkan dengan peristiwa pemerkosaan oleh guru pesantren di Bandung, Jawa Barat. Jumlah korban mencapai puluhan orang, di mana 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan tetangga. Tak hanya memperkosa santriwatinya, oknum guru ini juga memanfaatkan korban dan anak hubungan mereka untuk kepentingan ekonomi. Kasus ini bahkan membuat Presiden Joko Widodo menaruh perhatian khusus. Melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Presiden meminta pelaku dihukum berat dan korban mendapat pendampingan semaksimal mungkin. Terkait dengan kasus ini, Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Saya hadir kemarin di Jawa Barat ini, walaupun kita tahu penanganan kasus ini sudah ditangani dengan sangat amat baik oleh teman-teman beserta jajarannya di Jawa Barat ini. Bapak Presiden memberikan bagaimana kita pemerintah negara hadir dengan memberikan tindak tegas. Sedangkan di Depok, Jawa Barat, sebanyak 10 santriwati Majelis Taklim Kelurahan Kemiri Mukabeji juga menjadi korban pencabulan guru ngaji berusia 52 tahun. Pencabulan ada yang terjadi saat acara Maulid tahun 2020 dan juga pada Juni 2021 lalu. Akibat pelecehan, banyak santriwati tidak mau mengaji lagi. Pencabulan terjadi di dalam ruangan Majelis Taklim yang biasa digunakan untuk konsultasi. Guru ngaji cabul yang sudah mempunyai 2 istri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal perlindungan anak.
Kisah kelam kekerasan seksual juga datang dari Cilacap, Jawa Tengah. Setidaknya 15 siswa sekolah dasar menjadi korban perkosaan oleh oknum guru agama. Pelaku mengiming-imingi korban dengan nilai agama yang bagus bila mengikuti kemauan bejatnya. Dalam data yang dihimpun Kementerian PPA, jumlah kekerasan seksual terhadap anak stagnan tinggi dalam 3 tahun terakhir. Berada di atas 6.000 kasus setiap tahunnya. Dibutuhkan keseriusan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Tidak hanya butuh payung hukum tegas bagi pelaku, tapi juga langkah pencegahan agar peristiwa nestapa ini tidak terjadi dan merenggut masa depan generasi bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus pencabulan terhadap belasan santriwati oleh guru di sebuah pesantren di Bandung, Jawa Barat menggegerkan tanah air. Terungkapnya kasus ini sendiri merupakan puncak gunung es kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak. Pernyataan keras Presiden untuk segera disahkannya RUU TPKS menjadi alarm bahwa negeri ini tengah dilanda darurat kekerasan seksual. Dan untuk membahas hal ini, kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Erlinda, pemerhati perempuan dan anak. Selamat sore Mbak Erlinda. Apa kabar? Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kabar sudah baik, menyempatkan Mbak waktunya Andi. untuk Mbak bergabung April. bersama kami, Mbak Erlinda. Terima kasih Mbak April. Baik, Mbak Erlinda membahas mengenai bagaimana Undang-Undang TPKS ini harus segera disahkan. Bahkan Presiden PUM sudah memberikan perhatian yang khusus untuk hal ini. Presiden bahkan sudah memerintahkan 2 menterinya untuk menangani ini. Tanggapan Anda seperti apa, Mbak Erlinda? Ya, ini sangat bagus, respon yang luar biasa. Yang pasti Presiden kita menyatakan hal demikian dikarenakan bentuk tanggung jawab seorang presiden, termasuk juga bentuk satu kepekaan dari seorang pemimpin negara, pemimpin negeri kita. Oleh karena itu, kita berharap RUU TPKS ini menjadi oase di tengah padang pasir, di mana kita ketahui dari tahun 2016 betul-betul sangat ruwet dan masih hanya ada di DPR RI. Sementara kita tahu, seperti yang sudah disampaikan oleh redaksi, tapi saya katakan tidak hanya data-data itu saja. Bulan September yang lalu kita juga mengetahui bagaimana ada di Ponpes di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, ratusan anak yang mendapatkan sodomi. Nah, artinya seperti yang sudah disampaikan juga oleh banyak pihak, termasuk juga dari DPR RI tadi, bahwa betul sekali kekerasan seksual tidak hanya terkait terhadap perempuan dan anak perempuan, tapi juga anak laki-laki kita. Artinya setiap saat sang predator itu ada di mana-mana. Oleh karena itu kami berharap RUU TPKS ini betul-betul yang sudah diharapkan secara komprehensif, karena tidak hanya dalam penanganan kasus, tapi juga memberikan perlindungan, pemenuhan hak, serta reintegrasi nantinya, termasuk komplit di dalamnya adalah rehabilitasi serta pendampingan. Karena tidak mudah para korban kekerasan seksual, itu mereka bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan, menghadapi kamera, menghadapi hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu, RUU TPKS juga harus kita sosialisasikan. Karena di dalamnya tidak hanya dalam murni pada penanganan kasus, sekali lagi tidak, tapi seperti yang saya jelaskan, termasuk juga bagaimana ada aspek pencegahan. Begitu Mbak April. Kalau kita melihat bagaimana RUU ini berjalan dari tahun 2016, dan saya yakin kasus ini bukan hanya ada di tahun 2016, tapi sudah sebelum itu Mbak Erlinda. Tapi apa yang membuat pemerintah seakan-akan menutup mata? Bagaimana tanggapan Anda sebagai pemerhati perempuan dan anak? Sebenarnya bukan menutup mata kalau kami lihat, tapi bagaimana persepsi, pola pikir dari oknum-oknum petinggi kita untuk melihat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini. Sehingga disitulah kita lihat dari 2016, sementara kita ingat 2010 ada yang namanya kasus luar biasa robot gedek dan yang lainnya, ya kan? Belum lagi kasus Jombang dan sebagainya. Nah, adanya menarik antara DPR RI, antara pemerintah, tadi persepsi yang berbeda, tidak terjadi gelombang, tidak terjadi, boleh dikatakan tidak terjadi hal-hal yang pada akhirnya kepada publik, kekerasan seksual itu harusnya seperti apa. Sehingga seolah-olah kembali lagi, kekerasan seksual dianggap ranah private,
ranah rumah tangga dan sesuatu hal yang boleh dikatakan maaf itu adalah persoalan kamu bukan persoalan saya. Nah inilah kita semua pada waktu itu bergandeng tangan dan kami bersyukur beberapa tahun yang lalu ada namanya Inpres ya, Inpres di mana Inpres nomor 5 itu tentang penghapusan kekerasan seksual sehingga seluruh stakeholder betul-betul memberikan penanganan di sana, fokus termasuk juga sejumlah dana, infrastruktur dan sebagainya. Tapi sekali lagi begitu banyaknya beraneka ragam kekerasan seksual, apalagi dengan adanya dunia maya, sehingga kejahatan di dunia cyber itu pun mengakibatkan kita harus bisa berbenah diri. Aparat penegak hukum dari tingkat Polri, jaksa maupun kehakiman harus bisa beradaptasi. Termasuk juga yang kita harus berikan saat ini adalah minimnya sarana prasarana pada saat sang korban mendapatkan kekerasan seksual dilakukan oleh, boleh dibilang oleh keluarga ya, oknum terdekat. Artinya di rumah itu tidak aman. Nah, rumah aman tidak semua dimiliki. Sementara kasus kekerasan seksual banyak terjadi di tempat-tempat yang boleh dikatakan ya secara akses tidak bisa terakses. Nah ini yang kami mohon dengan sangat, pemerintah harus bisa menyiapkan, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, rumah aman, sumber daya manusia seperti psikolog ataupun sakti peksos dan sebagainya, itu bisa untuk mendampingi para korban-korban apabila terjadi kekerasan yang menghadapinya. Baik, selain pola pikir dan sudut pandang dari pemerintah yang harus disamakan atau disatukan, apalagi yang masih mengganjal di tengah DPR mengenai soal pembahasan isu seks bebas, LGBT dan juga seksual consent, begitu Mbak Erlinda? Yes, betul sekali. Ini yang memang tarik-menarik luar biasa sehingga RUU dulunya PKS sekarang TPKS sama sekali serasa sangat berat untuk disahkan. Nah, oleh karena itu beberapa hal terutama adalah saya tidak ingin menyebutkan namanya budaya karena budaya itu adalah sesuatu yang positif. Tapi saya mengatakan di sini adalah kebiasaan patriarki kita. Kebiasaan patriarki kita mengakibatkan hal ini juga tarik-menarik karena apalagi mohon maaf oknum-oknum tokoh agama pun juga mengisyaratkan seolah-olah patriarki ini bagian dari agama tersebut. Nah ini sangat salah. Seperti yang sering kita katakan, jangan memberikan informasi yang salah kepada masyarakat. Karena tokoh agama, tokoh masyarakat itu bisa dikatakan masyarakat akan menerima secara utuh apa yang diinformasikan. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat tidak ada agama manapun yang membolehkan hal-hal yang seperti tadi. Baik. Kita lihat di Ponpes di Jabar maupun daerah-daerah lain, mereka selalu mengatasnamakan agama dan itu kami mohon dengan sangat dengan adanya nanti di RUU TPKS maupun nanti ada juga kita sekarang menunggu ya karena paralel dengan adanya KUHP ini akan memberikan satu harapan yang sama bahwa pelaku-pelaku ini akan ditambahkan. Oke. Sambil menunggu Mbak Erlinda, apa yang harus dilakukan pemerintah, aparat hukum dan masyarakat khususnya perempuan dan anak? Ya, yang pertama adalah sarprasnya. Yang kedua adalah sumber daya manusianya. Yang ketiga adalah turunan-turunannya. Karena setelah dari undang-undang tidak akan bisa menjadi operasional ataupun terimplementasi apabila turunannya tidak ada. Apa ya turunannya? Siapkan peraturan pemerintahnya. Siapkan peraturan menterinya. Karena sudah dikatakan oleh Bapak Presiden, disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian PPA, artinya Permen Kumhamnya harus juga disiapkan dan Permen KPPA-nya pun harus disiapkan. Sehingga pada saatnya nanti ini berjalan dengan baik. Termasuk juga Mbak April, yang paling utama juga adalah pembagian tugas. Ya, pembagian tugas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena biasanya karena itu terjadi di daerah, sehingga daerah nanti mengatakan kami tidak punya ini, tidak punya itu, SDM kami kurang, sarana, dan termasuk anggaran. Nah ini yang kami harapkan melalui nanti dana-dana DAK misalnya, atau dana-dana yang lain, ini bisa memperkuat untuk layanan-layanan. Karena paling utama nanti di awal kasus pastinya layanan pendampingan, baik itu pendampingan hukum, pendampingan psikologi, pendampingan medis, dan sebagainya, dan sebagainya.
Baik, kita harus dampingi bersama ya Mbak Erlida, apapun itu Yes. bentuk kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita, karena Dan- mereka ini tidak hanya pelaku tapi korban juga butuh Betul, pendampingan. dan kita bisa saja terjadi, Ya. Mbak April. Kita bisa saja menjadi korban, ya. Walaupun mungkin saya mendengung-dengungkan hal tersebut, Ya. berkiprah bersama teman-teman di lapangan dan sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan itu terjadi apabila predator-predator ini berkeliaran dan tidak bisa kita mereka sentuh dengan kebijakan regulasi yang ada. Sebagai negara hukum, satu-satunya jalan adalah payung hukum yang baik dan benar bisa Dan secara komprehensif. komprehensif. Dan Baik, yang paling terima utama terimplementasi. Oke. Jangan sampai payung hukumnya bagus, tapi implementasinya jauh harus dari- tepat juga ya Mbak Erlinda. Baik, Yes. terima kasih banyak Mbak Erlinda, pemerhati perempuan dan Sama-sama. anak sudah bergabung Mbak dan berbincang April, bersama sukses kami. selalu, salam sehat sehat. selalu. Selamat sore. Selamat sore. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.